Selamat datang di kelompok 12, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sulfia. NIM saya 55541900003. Saya akan menjelaskan mengenai akad ji'alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Surmatasari, NIM 555419006. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad lukotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaika Lopia dengan NIM 5541930 jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang akad simsaroh. Akad lukotoh. Pengertian lukotoh. Al-lukotoh menurut bahasa artinya barang temuan. Sedangkan menurut istilah syara ialah barang yang ditemukan di suatu tempat dan tidak diketahui siapa pemiliknya, yang ditakutkan akan hilang, lalu kemudian diambil. Hukum lukotoh. Boleh mengambil barang temuan tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, "Beritahukanlah bentuk dan jenisnya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya datang, atau dengan bukti kepemilikan, maka serahkanlah. Namun, jika tidak, maka terserah padamu atau boleh diambil." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun pembagian hukum lukotoh dalam Islam terbagi kepada beberapa, yaitu yang pertama, wajib. Wajib mengambil barang itu apabila menurut keyakinan yang menemukan barang itu, jika tidak diambil akan sia-sia. Yang kedua, sunnah. Apabila yang menemukan barang itu sanggup memeliharanya dan sanggup mengumumkan kepada masyarakat selama 1 tahun. Yang ketiga, makruh. Apabila yang menemukan barang itu tidak percaya pada dirinya untuk melaksanakan amanah barang temuan itu dan khawatir ia akan khianat terhadap barang itu. Kewajiban bagi orang yang menemukan barang. Yang pertama, wajib menyimpannya dan memelihara barang temuan itu dengan baik. Yang kedua, wajib memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai tentang penemuan barang tersebut dalam 1 tahun. Yang ketiga, wajib menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya apabila diminta dan dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat. Memanfaatkan dan menggunakan barang temuan. Yang pertama, jika barang tersebut merupakan sesuatu yang tidak terlalu berharga, maka diperbolehkan bagi yang menemukannya untuk memakannya, jika itu makanan, atau mempergunakan dan memanfaatkannya langsung tanpa harus mengumumkannya dan menjaganya. Yang kedua, jika barang tersebut merupakan barang berharga, maka diwajibkan kepada orang yang menemukannya untuk mengumumkannya selama 1 tahun penuh. Yang ketiga, lukotul haram atau barang temuan di tanah suci Makkah. Bagi orang yang menemukannya, maka ia harus mengumumkannya selama ia berada di Mekah, dan ketika ia hendak meninggalkan tanah suci Mekah, maka ia harus menyerahkan barang tersebut kepada hakim. Yang keempat, lukotul hayawan atau barang temuan yang berupa binatang. Jika hewan tersebut adalah kambing yang ditemukan di tanah lapang, maka diperbolehkan untuk mengambilnya dan memanfaatkannya. Namun, jika hewan itu berupa unta, maka tidak dibenarkan untuk mengambilnya, apalagi memakannya. Yang kelima, rikaz.
atau harta peninggalan, harta karun, harta terpendam. Diperbolehkan untuk memanfaatkannya atau menjualnya karena pemiliknya sudah tidak ada. Kemudian diwajibkan untuk menunaikan zakat rikaz sebesar 20%. Hukum seputar barang temuan. Keadaan pertama, harta yang tidak terlalu diperhatikan manusia, seperti cambuk, roti, buah, dan tongkat. Barang-barang tersebut boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya tanpa perlu mengumumkannya. Keadaan kedua, sesuatu yang bisa menjaga diri dari binatang buas yang kecil, baik itu karena ukuran tubuhnya yang besar, misalnya unta, atau karena hewan itu bisa terbang, atau karena cepat larinya, misalnya kijang, atau karena hewan itu bisa melindungi dirinya dengan taringnya. Maka barang temuan dengan jenis seperti ini haram untuk diambil, walaupun dengan tujuan untuk diumumkan. Keadaan ketiga, harta yang hilang dari jenis harta yang ma'ruf, seperti uang, barang-barang kebutuhan, dan sesuatu yang tidak aman dari binatang buas yang kecil, misalnya kambing, anak unta, dan anak sapi. Maka barang temuan jenis ini, jika orang yang menemukannya merasa dirinya bisa amanah terhadap barang tersebut, dia boleh mengambilnya. Akad simsaroh. Simsaroh atau makelar dalam bahasa Arab adalah perantara perdagangan atau orang yang menarikkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Simsaroh terdapat dua macam, yaitu yang pertama, perantara sesama warga perkotaan, di mana hukumnya adalah boleh dan upah pelakunya halal. Yang kedua, orang kota bertindak sebagai perantara orang desa dalam menjual barangnya, yang ini diharamkan. Hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Janganlah penduduk kota menjualkan atau menjadi calo penjualan barang milik penduduk desa. Biarkanlah sebagian masyarakat dikaruniai rezeki oleh Allah dari sebagian lainnya." Rukun dan syarat sah simsaroh. Yang pertama, perjanjian jelas kedua belah pihak. Yang kedua, akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Yang ketiga, akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Hukum simsaroh. Simsaroh atau makelar dibolehkan dalam Islam menurut ketentuan hadis dan dalil sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, sempurnakanlah akad-akad atau janji-janji kalian." Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, hadis riwayat Qais bin Abi Gorjah bahwa ia berkata, "Kami pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan samasiroh atau calo atau makelar. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo atau makelar." Adapun simsaroh yang dilarang sebagai berikut. Yang pertama, jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Yang kedua, berbuat curang dan tidak jujur. Yang ketiga, makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya. Yang keempat, para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang salah. Akad ji'alah. Ji'alah atau ja'alah menurut bahasa berarti upah atau pemberian, bisa juga disebut sebagai sayembara. Sedangkan menurut istilah adalah
Perjanjian menyerahkan hadiah, baik berupa uang atau barang, kepada orang yang berhasil melaksanakan tugas atau sayembara. Menurut Sulaiman Rashid, jialah ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misal, seseorang yang kehilangan seekor kuda berkata, "Siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian." Terdapat dua dasar hukum zi'alah. Yang pertama, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa zi'alah boleh dilakukan dengan alasan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 72 yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Rukun dan syarat ji'alah. Yang pertama, harus melafazkan. Yang kedua, ada orang yang menjanjikan upahnya. Yang ketiga, ada pekerjaannya atau ada barang yang harus dicari. Dan yang keempat, ada upahnya. Yang membatalkan ji'alah. Jika yang membatalkan orang yang bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan upah sekalipun dia sudah bekerja. Jika yang membatalkan pihak yang menjanjikan upah, maka orang yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia lakukan. Hikmah ji'alah. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau menolong sesama, menumbuhkan semangat berprestasi, menciptakan ukhuwah, dan menghargai suatu prestasi. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.